Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SD Al-Islam 2 Jamsaren yang dirahmati Allah, selamat sore. Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Puji syukur alhamdulillah. Marilah selalu kita lantunkan atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salah satu di antaranya, kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Semoga kita bisa berpuasa dengan baik, bisa melakukan amalan-amalan sunnah dengan baik, dan semoga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Amin. Sholawat salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya, baik ketika kita di dunia sampai di akhirat kelak. Amin. Anak-anakku, izinkan Bu Nasirah di sini untuk menyampaikan materi tentang bahaya hasad. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wal hasad fa innal hasad ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Artinya, jauhkan dari kamu sifat hasad, karena sesungguhnya sifat hasad itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Hasad itu sama dengan dengki, atau disebut juga dengan dengki. Dengki adalah perasaan mengharap hilangnya nikmat dari orang lain. Mengapa seseorang itu bisa bersikap hasad atau bisa bersikap dengki? Karena diawali dengan rasa kurang bersyukur atau bahkan tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Kemudian diawali pula dengan rasa iri, perasaan tidak suka terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Dan yang ketiga, karena orang itu bersikap dengki, bisa jadi dia itu termasuk orang-orang yang hubbud dunia atau cinta dengan duniawiyah tanpa memikirkan ukhrawiyah. Nah, anak-anakku, sifat hasad ini atau sifat dengki, mari kita tengok sejenak potongan kisah dari Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf putra dari Nabi Yakub. Nabi Yusuf ini putra bungsu atau saudara yang paling kecil. Dia ber-12 dengan saudaranya. Saudara-saudara Yusuf atau kakak-kakaknya Yusuf tidak senang dengan Yusuf. Mengapa? Karena kakak-kakaknya Yusuf ini iri dengan Yusuf. Menurut mereka atau kakak-kakaknya Yusuf, sang ayah lebih cinta kepada Yusuf daripada kakak-kakaknya. Nah, sampai pada suatu malam, kakak-kakaknya Yusuf berunding, berembuk. Kenapa ya? Ayah itu selalu sayang kepada Yusuf.
Padahal kita ini yang paling tua, dia yang paling muda. Bagaimana kalau Yusuf itu kita binasakan? Kakak yang lain bilang, "Ndak usah, ndak perlu. Bawa aja ke sumur, masukkan dia ke sumur." Dari omongan itu, akhirnya mereka berunding dan mereka bersepakat untuk membinasakan Yusuf dengan cara memasukkannya ke dalam sumur. Rencana sudah disusun dengan baik, dan rencana itu mereka saling berpesan satu sama lain, jangan sampai didengar oleh sang ayah. Keesokan harinya, mereka menghadap kepada sang ayah. "Ya, ayah, ada apa sayang? Kita ingin jalan-jalan ya, tapi ngajak adik." "Kenapa?" "Ya biar adik senang ya." Ayah bertanya, "Kalau kamu mengajak adik, apa kamu bisa menjaga adik?" "Bisa dong ya, kita kan sudah besar." Dalam benak sang ayah, dalam hati sang ayah, ada kekhawatiran mengenai si Yusuf tadi. Ayah balik bertanya lagi, "Benar, kamu mau ngajak Yusuf?" "Iya ya, kalau kamu mau mengajak Yusuf, ada syaratnya." "Syaratnya apa ya?" "Kamu harus bisa menjaga Yusuf." "Ah, itu gampang ya, kita pasti bisa ya." "Bener loh ya." "Iya ya." Akhirnya mereka pergi. Sebelum mereka pergi, mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk bekal makanan, minuman, sudah mereka bawa. Sepanjang perjalanan, sebenarnya mereka itu sudah capek, sudah lelah, haus, karena perjalanan yang sangat jauh. Sampailah mereka kepada sebuah sumur yang tua. Akhirnya mereka berhenti di situ, mereka bersandar, ngajak bercanda Yusuf. Setelah mereka bercanda, lambat laun Yusuf dipaksa oleh kakak-kakaknya. Dipaksa apa? Dipaksa untuk melepas bajunya. Yusuf pun sempat menolak, tapi dia tak berkuasa. Sang kakak tetap aja memaksa. Dilepaslah pakaian Yusuf. Setelah dilepas pakaiannya, sang kakak ada yang mengangkat, kemudian yang lain mendorong. Sampai akhirnya Yusuf masuk ke dalam sumur itu. Langsung Yusuf menjerit-jerit, Yusuf menangis-nangis. Apa yang dilakukan sang kakak? Ternyata sang kakak tidak menghiraukannya sama sekali. Sang kakak tertawa terbahak-bahak. Sang kakak sangat senang. Akhirnya mereka meninggalkan Yusuf begitu saja. Meskipun Yusuf masih berada di dalam sumur dan teriak-teriak, menangis-nangis minta tolong. Sang kakak pun pada pergi untuk mencari kambing. Untuk apa? Untuk disembelih. Setelah disembelih, diambil darahnya. Kemudian darah itu disiramkan ke pakaian yang tadi dilepas. Apa yang terjadi? Pakaian Yusuf berlumuran darah. Akhirnya sang kakak bergegas pulang. Mereka berjalan dengan hati riang, dengan hati gembira. Tapi sang adik sungguh malang, sungguh kasihan. Adik Yusuf masih menjerit-jerit, minta tolong. Yusuf tadi yang berada di dalam sumur atas izin Allah. Ada rombongan dagang yang beristirahat di dekat sumur itu. Rombongan dagang pun istirahat di sekitar sumur. Rombongan dagang itu terheran-heran. Kenapa ya? Ada suara tangis anak. Kemudian rombongan dagang itu melongok ke dalam sumur.
Ya Allah, ada anak. Akhirnya, rombongan dagang tadi mengulurkan tali untuk dipegang Yusuf. Setelah itu, Yusuf berpegangan tali dan akhirnya Yusuf pun bisa selamat. Dia bisa keluar dari sumur itu. Terus bagaimana dengan kakak-kakaknya Yusuf tadi? Mereka sampai di rumah sudah petang. Kemudian bertemu dengan sang ayah. Sang ayah pun menyapa. Sudah pulang? Di mana adik? Ayah, kami minta maaf ya. Kami sial ya. Kenapa? Dek Yusuf, kenapa Yusuf? Yusuf dimakan serigala ya. Ini pakaiannya sudah berlumuran darah ya. Ayah terdiam. Apa yang dilakukan ayah? Ayah sempat memarahi kakak-kakak tadi. Ayah sudah bilangkan, ayah sudah berpesan kepada kalian. Kalian harus bisa jaga adik. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Mereka pada bengong dan mereka pun nangis, kakak-kakaknya Yusuf tadi. Ayah hanya terdiam. Ayah hanya bisa bersabar dan berdoa kepada Allah. Ayah merasa dikhianati oleh anak-anaknya. Nah, anak-anakku, siswa-siswi SD Al-Islam 2 yang dirahmati Allah, itu sekilas saja kisah dari Nabi Yusuf yang dimasukkan ke dalam sumur. Nah, dari kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita tidak boleh mengingkari janji. Mengapa? Kalau kita mengingkari janji, itu akan berakibat hubungan kita dengan orang lain akan menjadi renggang. Akan seolah-olah seperti memutus tali silaturahmi. Kemudian orang yang telah memberi amanah, yang telah memberi kepercayaan, itu jadi hilang kepercayaan. Nah, dan tentunya kalau orang itu sudah dikhianati, hatinya akan tersakiti. Gitu ya. Nah, dari kisah dan akibat sifat atau sikap hasad itu sangatlah tidak baik. Maka anak-anak, pelajaran buat kita ya, jika kita sudah berjanji atau kita sudah diberi amanah, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, dari kisah itu semoga bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah, menambah kedekatan kita kepada Allah, dan menambah kita untuk selalu mengedepankan sikap dan sifat kejujuran. Gitu ya. Dari Bu Nasriah sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Ramadan, marhaban